Karena pilot kita atau supir kita itu Coach Ansari juga kayak kali ini kita bertemu dengan Om Eki Suryanto. Betul ya Om ya? Edi Suryanto. Om, gimana nih Om? Cerita PSMS kita sekarang loh, gimana kira-kira menurut Om? Ada komen Om yang sebenarnya cukup menggelitik sebenarnya. Tapi kalau Om sendiri melihat gimana PSMS kita secara ketuaan Om? Ya gimana ya, PSMS saat ini ya terus terang memang dipegang oleh pelatih yang pengalamannya ya udah cukup banyak, malah melintang persiapan juga udah cukup matang menurut saya kan. Siap. Cuma ya kita sayangkan hasil di putaran pertama kemarin seperti itu. Sama-sama kita lihat udah kan hasilnya seperti itu. Mudah-mudahan di putaran kedua mereka bisa mawas diri, bisa introspeksi, bisa evaluasi, bisa untuk meraih kemenangan Karena kita tahu pertandingan. Ya, karena pilot kita atau supir kita itu Coach Ansari juga kayak di Om tadi bilang sampaikan punya pengalaman yang lebih sebenarnya kan. Tinggal meramunya saja. Betul. Jadi Om kalau misalnya jadi pelatih sebenarnya kendalanya apa sih Om? Mungkin boleh cerita Om sebagai pelatih juga di salah satu klub lah kita bilangnya kan, Marelan FC ini. Mabar FC. Sebetulnya ya sorry ya. Ya. Saya sebetulnya belum bisa juga dibilang pelatih. Pelatih itu kan harus sudah ada lisensi. Jadi ya terus terang aku di Mabar ini, saya di Mabar ini istilahnya hanya berbagi ilmu dengan teman-teman ya. Siap. Karena teman-teman saya lihat udah ada sih dasar-dasar sepak bolanya. Karena mereka semua kan dari SSB yang ada di Mabar ini. Ya. Jadi aku lihat, ini mereka ini sudah ada dasar-dasarnya. Why not? Kenapa enggak aku ini kan? Jadi contoh dasarnya aja. Mereka passing itu sebetulnya udah betul udah buat. Tapi ada yang seperti jadi aku kumpulkan anak-anak pada saat latihan kan ini. Gimana kalau kita buat seperti ini ya? Nah, sebetulnya passing yang udah kalian buat itu udah bagus. Tapi kalau kita buat seperti ini gimana? Jadi dia kan nggak perlu ngolah lagi, tinggal lari. Boleh juga ya seperti itu. Jadi kita tinggal mengarahkan mereka. Jadi pengalaman lah yang berbicara di situ. Ya pengalaman yang pernah aku dapat ya itulah aku ajarkan ke anak-anak di Mabar ini. Kalau untuk Mabar ini kan ikutlah MCL. Kira-kira targetnya apa sih Om? Ya karena pengurusnya juga semua istilahnya peduli dengan Mabar ini. Kami ya istilahnya ikut MCL seri B ini bukan mau numpang lewat. Ya terus terang aja. Target juara dong. Betul. Kita mau tunjukkan ke masyarakat Mabar kalau di Mabar ini ada tim yang disegani. Siap. Mabar FC ini. Mabar FC ini lah. betul. Ya kan? Ya itu. Terus Om, tapi nih di luar sepak bola, Om, apa rahasia bisa awet muda seperti Om ini? Karena kan kalau lihat Instagramnya Om tuh kan kayaknya have fun gitu, jiwa muda, terus rambut pun gondrong gitu. Iya, ini kan perlu kita lihat juga kan. Sosok Om tuh kayaknya kalau cita-cita sama pemain kayak Angga sama Rahmat itu Om tuh kayaknya asik bos gitu. Apa kira-kira Gini aja Bang. Intinya kita sama orang itu positive thinking. Positive thinking. Enggak usah pikir yang macam-macam. Siap. Setelah itu ya bawa happy aja, kita nikmati aja hidup ini. Loh, hidup cuma sekali gitu. Hidup cuma sekali kok. Apa yang bisa kita buat? Yang penting masih dalam batas-batas ini. Itu aja Om. Karena aku jujur kalau Om kayak kemarin pergi ke Brastagi ya kan sama keluarga, kayaknya Om paling sedap gitu ya kan. Kayak asik aja gitu. Ya kita nikmati aja hidup ini. Nikmati dan berpikir positif terhadap orang lain. Iya, betul Bang. Orang kadang-kadang enggak sangka kalau aku ini udah hampir 60. Iya benar. Betul kok. Gayanya masih seperti yang 40 gitu. Karena kan foto-foto pakai kuplu. Gue tengok juga tuh Om, kan kuluk juga Instagram. Ya seperti itu Bang. Nikmati aja hidup. Yang penting sama orang juga harus positif thinking. Ya istilahnya kan jangan udahlah. Nikmati aja lah. Tahu. Celana kok koyak-koyak pasti maling kok aja. Itu. Kita jangan lihat luarnya dong. Iya, itu dia dongan-dongan. Jadi kalian tuh harus berpikir, lihat beliau nih. Mungkin kalau orang bilang 40 tahun nih umurnya itu, padahal beliau udah bilang 60, Mama. Kita umur 60 kayak mana coba kalau pola pikir kita negatif orang lain.
happy dan berpikir positif. Betul. Tapi dia kan berpikir positif pasti happy ya. Ya happy. Kemana aja nggak ada rasa Ya. terbebani ini jahat nih Jo. Betul. Kita syukuri juga, Bang. Nah, dapat dia kan rahasia rumus nih dari beliau nih. Ya. Nah. Ya buat rekan-rekan, jalankan seperti itu. Siap. Aku pun udah mulai belajar lah. Om, kita bicara PSMS yang era sekarang lah. Ya. Yang era zaman Om sendiri, menurut Om apa sih pembedanya gitu dengan PSMS zaman Om dulu tahun 80 80 ya. 80 tahun berapa sih Om pertama PSMS? Tahun 80 sampai 92. 92. Apa kira-kira tuh? Ya gini ya, kalau zamannya kami dulu, Bang. Hmm. Kalau kami dulu di PSMS itu tujuan kami ya terus terang aja. Kami itu kerja, Bang. Oke. Nah. Siap. Kalau sekarang ini kan enggak. Iya, materi ya. Jadi ya pasti beda, Bang. Zamannya dulu itu ya kalau kami udah katanya main, istilahnya ya. Apalagi yang udah bekerja itu ya nggak peduli. Mau patah-patahan silakan kalau Ya. Tapi saat sekarang ini itu tadi membedakannya. Kalau saat sekarang ini main rap patah. Mungkin dalam hati siapa lagi yang mau biayai aku ya? Iya. Nah, di situ karena mereka kan Lepas habis kontrak selesai. Kalau kita kan enggak. Ya. Patah pun apa? Oh, udah kerja kok. Udah kerja kok. Tapi Itulah. justru lebih total bermain. Lebih total bermain dulu daripada sekarang. Oh, bisa tergabung di PSMS Medan gimana ceritanya itu? Dulu awalnya saya di Pardede ya, tahun Pardede. 82 sampai 84. Iya. Nah, bubar Pardede, Iya. saya ke Bengkulu. PS Bengkulu? Iya, di Bengkulu sampai 87. Mm. Ya itu ya terus terang aja yang berperan sih almarhum Amran YS juga yang saat itu berperan pada saat saya main di Teladan membawa nama Bengkulu di situ ketemu almarhum kau balik aja ke Medan ikut PSMS. Siap. Itulah kalau tidak ada perubahan, saya balik. Mungkin saya tetap di Bengkulu karena saya udah PNS. Ya. Tapi kalau ada perubahan di sana, saya segera kembali lapor ke bank. Siap. Itulah awalnya. Berarti bank, tadi bank cerita bank salah satu bank juga Ya, bisa disebutkan? Saya di BMN, saya di Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia. Siap. Dan itu bisa dibilang dari jalur bola juga berarti? Dari ya terus terang dari jalur bola. Siap. Dari jalur bola saya bisa masuk ke situ. Yang tadinya tidak punya cita-cita saya bekerja di bank, Iya. ya itu tadi lah mungkin nasib ya kan. Jadi kalau keluarga memang Om ada juga pemain sepak bola juga, misalnya papa atau apa? Orang tua memang dulu di perkebunan. Iya. Dia ya termasuk pengurus sepak bola lah. Iya. Dari almarhum orang tua saya, kau bisa ikut bola. Saya kan asli perkebunan. Ya. Jadi perkebunan itu banyak cabang olahraga. Iya. Semua saya bisa. Wow. Terus terang, saya semua bisa olahraga, tapi orang tua saya bilang, kau pilih salah satu cabang olahraga yang akan kau geluti. Siap. Jadi kalau dia bilang, kau semua bisa olahraga, tapi kalau memang kau pilih satu, besok saya panggil pelatihnya. Wah, langsung gitu ya. Itulah, Bapak kebetulan kan ketua umum Oh. di salah satu Perkebunan itu? Ketua bapornya lah kan. Ya. Jadi saya sepak bola, saya bilang. Oke. Ya udah, besok dipanggil itulah almarhum Ajis Tanjung. Oke. Ajis Regar yang dipanggil. Ini tar ada rahasia di sini. Bentar ya. Ajis Regar. Bayang dongan-dongan banyak pencurian yang dilakukan di sini oleh kawan saya sendiri Apis. Enggak canda, ini kan kawan. Aduh, ntar ya dongan-dongan, ini biasa. Kalau ngomong sama legend kayak gitu memang ada aja yang ganggu. Salah bang ini bang. Canda sih kawan. Terus Om cerita tentang perkebunan lah. Ya. Dari dulu kalau aku dengar cerita-cerita dulu, selalu banyak pemain sepak bola itu dari perkebunan. Betul. Untuk PSMS Medan. Betul. Nah, sekarang ini pertama kan sudah jarang dari perkebunan. Terus dulu tuh kayak mana di perkebunan itu rupanya? Karena kalau dengar cerita kalau misalnya, ya aku dari kebun, selalu kayak gitu mantan-mantan PSMS. Satu angkatan saya di PSMS waktu itu dari tahun 87 semua rata-rata anak perkebunan. Nirwanto, Mondiang Sakum, Suheri, siapa lagi itu? Pokoknya dari perkebunan semua itu rata-rata. Itu karena kompetisinya di sana juga Ya, berjalan. itu tadi, karena di sana kompetisinya betul. Di perkebunan itu kompetisi pada saat berjalan terus. Jadi kan ada bapor perkebunan itu kan, kayak saya Lonsum ada bapor Lonsum. Setiap tahunnya ada kegiatan seperti itu. Jadi di perkebunan saya itu ya, saya satu kampung loh dengan Poniri mereka. Ya. Nah, dari situ juga Poniri. Iya, siap. Nah, balik lagi sekarang ini berarti perkebunan nggak seperti itu dulu. Nggak seperti itu. Nggak Nggak ada seperti itu lagi. Ya, contohnya
lapangan di tempat saya itu, lapangan ya terus terang aja, kelas sekali lapangannya. Cuma ya saat sekarang ini tahu. Pakai orang pula. Nggak ada yang pakai. Nggak ada yang pakai. Jadi anak-anak sana kemarin saya juga baru komunikasi, maksudnya mau bawa tim ke sana. Iya. Jadi dia bilang udah nggak ada lagi pemain. Waduh. Ya pengaruh itu tadi. Iya. Kejahatan yang sekarang. Iya. Mau apa? Iya. Dan itu juga balik lagi Om. Ke PSMS Medan itu awalnya kan tahun 80-an Om bilang tadi. Ya. Itu karena kompetisi diseleksi atau memang melihat karena ada putaran kompetisi di kebun tadi itu dilihat bahwasanya seorang Om itu memang punya kualitas atau gimana awalnya itu? Ya saya memang dari kebun awalnya kan, tapi setelah itu kan saya ikut Pardede, Bengkulu. Ya. Dari Bengkulu tadi lah. Dari Bengkulu tadi. Okay. Saya ikut ke Sinar Medan. Di Medan pada saat itu lagi giat-giatnya untuk menjalankan kompetisi. Yang sekarang juga bisa dibilang sedikit ya Om ya? Sedikit, betul. Sedikit, nggak ada lagi istilah kegiatan. Ya syukurlah itu ada kegiatan MCL yang dilakukan oleh teman kita juga kan. Ya, habis. Dari situ Pak Habis. kita habis itu ya. Jadi dari situ bisa kita lihat lah tim-tim yang jadi istilahnya termotivasi juga orang yang membuat klub itu untuk mengikuti seperti itu. Tapi menurut Om sendiri harus ada peran serta juga dari Askor, Asprop gitu untuk menggelar kompetisi kan Om? Iya ya, seharusnya seperti itu. Harus ada peran dari mereka. Iya. Terus Om macam MCL ini. Iya. Kalau panitia mau kerjasama dengan Askor, kalau bisa ke PSSI, minta tim satu pemandu bakat setiap pertandingan. Dudukkan situ pemandu bakat. Kita repot-repot lagi kan? Benar. Di situ bisa lihat. Ini pantas. Iya. Termasuk juga pengurus PSMS kalau bisa kan? Iya. Ngapain dia cari-cari dari luar kan? Dan menurut Om sendiri kita nggak anak-anak Medan juga nggak kalah kualitas sebenarnya dari kualitas dengan tim dari Jawa sana. Tinggal sering saja ada kompetisi yang berjalan. Jadi harus digalakkan lagi kompetisi. Om, menurut Om sendiri lah, zaman Om dulu nonton kan apa sebenarnya yang perlu diperbaiki untuk sepak bola Indonesia Om? Kan Om pasti ngikutin. Kayak kita dulu kan lawan Kamboja 12-0, 10-0. Sekarang ini agak ngos-ngosan untuk 3-0-nya susah. Apa sebenarnya kesalahan kita atau yang perlu kita introspeksi Om sebagai mantan pemain juga kan? Sekarang juga melatih anak-anak di Mabar ini mana kira-kira? Jadi gini, yang saya perhatikan dulu pernah di Indonesia ini dibuat PSSI Garuda. Ya, Brazil. Nah, jadi saya udah bilang ke teman-teman juga, ini tim yang disekolahkan di Brazil ini yang selama 3 bulan, kalau lah sampai Indonesia dipecah lagi itu nggak akan. Tapi kalau bisa tetap mereka dipertahankan, itu baru jadi. Tapi kan kenyataannya sampai sekarang belajar kemana-mana, tapi begitu sampai Indonesia dipecah. Iya. Itu yang membuat ini. Iya. Jadi kalau memang itu ya sudah dibuat wadahnya. Iya. Contohnya zamannya Evan Dimas kemarin kan? U19 kan? Berjaya mereka, tapi setelah itu udah tak kemana semua kan? Ya seperti itulah yang membuat kita istilahnya ya kalang kabut lah untuk kedepannya kan. Siap. Jadi setiap mau ngadakan, kayaknya bukan di ya semua lah kayak di Indonesia ini setiap mau ngadakan event di situ baru heboh ya. Heboh, membentuk tim lah. Iya. Padahal kalau ada putaran kompetisi semakin mempermudah kan? Jadi Om sepakat bahwasanya MCL juga udah memberikan sumbangsi sebenarnya Om ya? Sepakat sekali, setuju sekali dengan adanya MCL ini. Loh betul. Kan banyak tim-tim kampung yang istilahnya yang tadinya hanya dibawa happy untuk paling cari peringkat, tapi dengan adanya MCL ini, kita gimana caranya supaya ikut MCL? Kita siapkan tim yuk. Mulai bangun jiwa kompetisi. Itu. Siap. Gitu Om. Kemudian yang di atas itu bisa melihat teman-teman yang melaksanakan MCL ini. Siap. Om, kira-kira anak ada juga yang jadi pemain bola nggak Om? Tadinya ada yang paling kecil, tapi nggak tahu kok belakangan ini dia nggak mau main bola, mau kuliah. Ya sudah. Memang mau kuliah. Siap. Setidaknya Om bisa mungkin menceritakan pengalaman kepada dia ya, bahwasanya kayak gini sportivitas. Tapi akhirnya jiwa sport. Tapi Om nggak maksa. Kok harus main bola? Ada nggak gitu? Nggak, saya nggak maksakan. Karena memang udah muncul jiwa sportif tadi ya. Ya, saya tidak paksakan. Apa mau dia ya sudah. Silakan. Tapi ya tetap itu mau bukan mau. Iya. Orang tua. Siap, itu dia dengan. Jadi tadi karena apa? Kan dari awal kan beliau bilang
pola pikir positif yang sudah dibangun terhadap seseorang. Jadi keputusan anak pun ya sudah itu positif. Iya. Tapi tanggung jawab. Iya, ditanggung jawab. Itu dia. Memang Hijau kali. Iya. Jadi Om, kira-kira Om apa ingin disampaikan Om kepada skuad PSMS Medan yang bertanding besok lah tanggal 28 melawan Sriwijaya? Oke, buat teman-teman PSMS yang saat sekarang ini lagi berada di Palembang, ya. Jangan lupa besok mudah-mudahan bisa mencuri angka walaupun istilahnya yang dihadapi itu Tuan rumah lah ya. Kita nggak ada ya ini ya, yang penting fight. Siap. Mudah-mudahan ya insya Allah kami berdoa Ya. supaya PSMS bisa meraih kemenangan. Siap. Ya. Yang penting kalian kompak-kompak. Siap. Om, satu Om. Arti rap-rap untuk Om apa sih? Rap-rap itu sebenarnya apa menurut Om? Kalau kami dulu yang namanya rap-rap itu. Ini perlu nih. Nah, kalau kami dulu yang namanya rap-rap itu ya rap ya istilahnya kan. Nah, memang itu tadi beda dulu dengan sekarang. Ya istilahnya kan peraturan wasit juga dulu dengan sekarang kan berbeda. Jadi kalau dulu kami rap yang penting bola boleh lewat, orang jangan. Nggak perlu itu istilahnya walaupun dapat kartu gitu kan. Iya. Tapi intinya bisa dikatakan rap-rap itu adalah ngotot dalam bermain. Betul. Siap. Itu aja lah mungkin ya dong percakapan 15 menit. Padahal janjinya tadi 5 menit Om ya. 5 Tapi menit. gara-gara ketemu dengan orang yang berpikir positif, akhirnya kita juga kena chemistry-nya. Wah. Ini harus sering apa nih gitu, ngopi bareng nih. Siap, Tapi nanti siap. setelah MCL kita sering ketemu Om jadi. Siap. Ngopi. Mantap. Ya kan? Om. Ya kalau di TGM kan bisa. Iya, belakang tuh ya. Di belakang. Siap. Nah. Itu dia. Siap. Tapi buat seluruh squad Mabar FC juga, beliau sudah bilang tadi bahwasanya juara Scudetto tuh diinginkan sekali oleh beliau. Jadi intinya harus saling bantu membantu. Betul. Terapkan apa yang taktik beliau. Ya udah mainnya ngotot, rap. Ya udah mudah-mudahan Mabar FC bisa juara. Amin. Siap. Itu aja mungkin dengan percakapan kita dengan salah satu. Sorry Om. Ya, di PSMS juara tahun berapa sih Om? Pernah membawa apa? Saya selama di PSMS belum pernah juara tapi runner up, kebanyakan runner up. Tahun 92 kami runner up final di Perserikatan itu lawan PSM. Oh, Perserikatan ya, bukan Galata, Perserikatan ya. Nah, Dua Perserikatan 2 tahun sekali Om ya? setahun sekali ya? Setahun sekali ya? Setahun sekali. Siapa aja yang pada tahun itu Om, yang 92 itu? Oh, 92 ya itulah termasuk si Gurning, Nardi, Ya. Asako, Nuko, Nirwanto, Hamdardi, Woi. Suharto Adi, Wow. ya Sugito, Musimin, Mendiang Jordan Lubis. Pon kemarin pernah ikut Om? Pon saya ikut membawa daerah Bengkulu. Oh ya, karena kemarin ya sebelumnya ya. Ya, Siap. Ya. Oke Om. Tapi intinya Om juga memberikan masukan yang luar biasa bahwasanya pemain PSMS Medan besok Ya. ngotot, ya kan? Tetap ngotot. Sesuai juga dengan yang dilatih beliau. Mabar FC juga ngotot, ya kan. Terus tim nasional kalau bisa di Medan ini sering dilakukan kompetisi-kompetisi Yes. agar muncul namanya aura kompetisi dan salah satu MCL juga Om ya. Betul. Ya siap, itu Siap. aja mungkin Om. Ada lagi pesan terakhir Om mungkin Om? Ya mungkin itu aja. Oke, itu aja dengan Skambalo TV yang 1, 2, 3 Om. Ijo kali.